Hello Bells, welcome to my project. Back with me again with another monthly budget video. Hari ini aku mau share budget and save untuk bulan April. Dan disclaimer, ini gaji aku sendiri ya, karena aku masih gadis, jadi tidak ada pengeluaran untuk keluarga. So, buat yang penasaran, stay tune terus. Jangan lupa klik like dan subscribe, juga tekan tombol notifikasi yang ada di bawah supaya kalian dapat update terbaru dari channel aku. So, tunggu apa lagi? Let's move on to the video. Apa kabar teman-teman semua? Gimana nih? Masih semangat puasanya? Ini aku recordingnya sebelum puasa sih, tapi karena kendala berbagai hal, jadi aku baru edit dan upload sekarang. Seperti biasa, sebelum kita mulai budgeting di bulan April, kita review dulu pengeluaran di bulan Maret. Nah, untuk bulan Maret kemarin itu bener-bener kayak lost control banget, karena aku sampai ambil dana darurat ya, dana simpanan buat beli emas 300.000. Jadi itu aku akan ganti di bulan April sekarang. Nah, saat bulan Maret kemarin tuh benar-benar banyak pengeluaran yang tak terduga. Jadi aku juga sampai kaget, apa karena faktor minggunya itu yang banyak, ada 5 minggu atau bagaimana gitu. Dari mulai pengeluaran tentang kedinasan ya, tentang maksudnya dunia kerja aku gitu. Lalu ada pengeluaran yang tak terduga lainnya, dari mulai kelebihan jajan dan lain sebagainya. Mungkin karena aku banyak BM ingin jajan-jajan sesuatu sebelum bulan puasa kali ya. Jadi benar-benar nggak kekontrol banget di pengeluaran Maret kemarin itu. Untuk bulan April ini temanya aku mau simple aja. Ada percampuran warna jingga, lalu ada pink sama warna sama warna merah. Nah, kalau untuk letteringnya aku campur, ada jingga sama kuning. Itu pakai itu ya, namanya apa sih, kayak pen brush gitu. Nah, dan untuk bulan April ini aku akan catat pemasukan seperti biasanya aja ya. Jadi dari gaji sama dari side hustle aku. Jadi tetap jumlahnya akan ada 3 juta. Walaupun sebenarnya ada kemungkinan aku mendapatkan pendapatan yang lebih, dan yang pastinya itu dari THR ya. Kan kalau PNS itu pasti dapat THR, dan nanti adanya itu di pertengahan biasanya. Cuman nggak akan aku jabarkan di sini. Tapi bagaimana cara aku mengelola pendapatan yang baru atau tambahan dalam bulan itu tuh nanti aku akan jelaskan di tengah-tengah video. Jadi kalian, aku harap bisa tonton sampai akhir video ya, biar tahu cara aku mengatur keuangan kalau misalnya ada tambahan pendapatan. Disclaimer juga, di sini aku tidak sama sekali bermaksud untuk sombong, apalagi untuk menggurui teman-teman semua. Gak ya, aku hanya ingin share gimana sih kalau misalnya gadis yang berpenghasilan sendiri itu mengatur keuangan. Aku memang ini ya, masih single dan masih menumpang di rumah orang tua. Bagi teman-teman yang baru nonton di channel ini, jadi aku itu mengatur keuangan dengan membagi pos-posannya itu ke dalam persen-persen tertentu ya. Jadi untuk kebutuhan itu 50%, keinginan 30%, dan untuk savings 20%. Untuk kotak yang pertama itu aku rincikan
pendapatan aku, income, yang tentunya pertama itu adalah gaji ya, gaji bulanan aku untuk golongan 3 sekitar 2,6, tapi itu belum dipotong dari dinas ya. Jadi aku ambil genapnya aja 2.500.000. Lalu side hustle, pendapatan tambahan aku sekitar 500.000. Jadi totalnya ada 3 juta. Lalu kolom yang kedua itu adalah fixed expenses. Jadi yang sudah kita anggarkan tetap ya. Yang pertama ada iuran wifi berdua sama papaku. Lalu bensin 50.000. Kayaknya nih bakal kurang sih karena naik kan bensin. Lalu kuota 50.000 aku transfer buat kebutuhan di luar rumah ya. Yang keempat medical 100.000. Lalu ada uang jaga-jaga yang aku putuskan untuk disimpan aja di bank sebanyak 300.000. Jadi total fixed expenses aku ada 550.000 dan itu jarang sekali berubah ya, tiap bulannya selalu seperti itu. Lalu kolom yang ketiga ini adalah miscellaneous expenses. Jadi ada kolom yang expected yang dianggarkan berapa dan aktualnya itu yang benar-benar dikeluarkan berapa. Nah ini ada mau belanja Shopee, jadi di TF uangnya sekitar 50.000. Lalu ada hutang yang aku pakai untuk dana darurat bulan Maret, pakai dana emas itu sebesar 300.000. Lalu untuk jajan 400.000. Walaupun bulan puasa kita harus tetap anggarkan juga ya jajan kan buat beli takjil atau apa gitu ya. Dan untuk grocery ini kayak belanja bulanan gitu untuk aku kebutuhan sendiri ya 200.000. Lalu body or skincare sekitar 200.000 aku transfer. Sedekah aku kumpulin biar agak terkumpul lebih banyak 100.000. Lalu untuk kedinasan 100.000. Totalnya sebesar 1.350.000. Untuk kolom yang ketiga savings yang aku anggarkan 20% dari gaji maksud aku. Jadi ini kayak yang benar-benar aku paksakan ya untuk ditabung yaitu kurban. Untuk bulan ini aku agak banyak untuk kurban 400.000, lalu untuk emergency fund 100.000, jadi totalnya ada 500.000. Dan sinking fund tabel yang terakhir yaitu pajak motor aku anggarkan 100.000, servis juga 100.000. Lalu ada dana tambahan lebaran 100.000. Yang keempat family gift, targetnya kan ada yang harus aku ini kan juga ya harus penuhi 200.000 dan holidaynya untuk biaya liburan 100.000. Jadi total sinking fund bulan ini adalah 600.000. Lalu kita rangkum income-nya kan 3 juta. Lalu fixed expenses-nya 550 atau 650 ralat berarti aku salah ngomong tadi. Lalu miscellaneous expensesnya 1.350.000, savingsnya 500 dan sinking fundnya 600.000. Jadi leftovernya 0. Sambil ngeliatin aku masukin uang ke pos-posnya masing-masing. Sesuai janji aku di awal video, aku bakal ngejelasin gimana aku mengatur kalau misalnya ada tambahan penghasilan di tengah-tengah bulan tersebut. Nah kalau aku sih simple aja ya. Kalau misalnya dana tambahannya itu hanya ratusan ribu, ya ambil kata 500 ribuan ke bawah lah ya. Nah itu tuh aku gak akan bagi-bagi lagi, gak akan diatur-atur lagi. Jadi aku langsung masukin aja ke sinking fund tertentu. Dan kadang aku gak record juga videonya. Jadi kalau misalnya dapat tambahan itu langsung aja masukin ke sinking fund.
Tapi kalau misalnya dana tambahannya sampai berjuta-juta yang seperti THR ini yang akan aku dapatkan di pertengahan bulan, nah itu aku tidak langsung habiskan atau tanpa pengaturan sama sekali ya. Jadi aku langsung atur seperti gaji bulanan aku. Jadi langsung aku bagi ke 50, 30 dan 20. Pokoknya ingat aja rumusnya seperti itu ya. Kenapa dibaginya seperti aku membagi gaji? Tujuannya itu agar kita tuh tidak merasa banyak uang, jadi langsung tiba-tiba ada rejeki nemplok gitu ya. Tapi juga tidak merasa sebaliknya, tidak merasa miskin karena si semua tabungan itu langsung maksudnya si pendapatan itu langsung ditabungkan. Nah enggak ya, jadi tetap harus dibagi-bagi porsinya masing-masing. Kita juga harus merasakan gimana senengnya dapat uang tambahan. Jadi ya itu tadi yang 30% adalah untuk keinginan aku. Makanya kayak baju lebaran, lalu ada hal-hal yang aku ingin beli untuk lebaran, itu tuh nanti aku anggarkan pakai 30% dari anggaran THR. Untuk sinking fund-nya tidak terlalu aku rinci karena rencananya mau aku pisah lagi videonya untuk khusus update sinking fund. Jadi segitu dulu video hari ini, semoga bermanfaat. See you on my next video. Dadah.